Kali ini kita akan coba mengenalkan atau berkenalan dengan seorang alim faqih dari kalangan tabi'in yang masuk dalam 7 tokoh utama fuqaha setelah wafatnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Kharijah bin Zaid bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Kita akan mengenal beliau dalam beberapa poin insyaallah. Nasab, nama dan nasab beliau. Kemudian poin yang kedua, kedudukan beliau secara keilmuan. Lalu poin ketiga, nanti kita akan mencoba mengenal akhlak dan kewaraan beliau rahimahullah, siapa saja guru-guru beliau, siapa saja murid-murid beliau, dan mungkin terakhir nanti kita akan mengenal tahun kewafatan beliau rahimahullah. Poin pertama, bahwa beliau adalah al-alim atau al-imam al-alam, seorang yang alim, orang yang menjadi mercusuar keilmuan ya di masanya. Beliau adalah Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansari an-Najjari. Kunyah beliau adalah Abu Zaid al-Madani. Itu nama beliau. Jadi dari nama ini antum bisa simpulkan bahwa beliau adalah putra salah seorang sahabat sekaligus penulis wahyu. Siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk keturunan dari sahabat Ansar, yaitu Zaid bin Thabit tadi, dari suku Najjar. Kunyah beliau adalah Abu Zaid al-Madani. Beliau memiliki beberapa saudara. Kalau zaman sekarang itu beliau keluarga besar ya. Namun di antara saudara-saudaranya ini, beliaulah yang paling menonjol. Beliau punya saudara namanya Ismail bin Zaid bin Thabit, Sa'ad bin Zaid bin Thabit, Sulaiman bin Zaid bin Thabit, Yahya bin Zaid bin Thabit. Itu saudara beliau ya. Kalau 6 atau 5 orang keluarga besar nggak itu? Untuk sekarang keluarga besar ya. Tapi kalau untuk zaman-zaman dulu mungkin biasa gitu ya. Punya anak 6, anak 7 itu biasa ya. Tapi kalau sekarang itu sudah lumayan, bisa dikatakan keluarga besar. Kelima atau keenam saudara beliau itu semua meninggal pada peristiwa fitnah yang disebut dengan Yaumul Harrah. Sebuah peristiwa di mana pada saat itu pemerintahan atau dampuk kekuasaan di bawah Yazid bin Muawiyah. Pusat pemerintahannya kala itu berada di Syam. Penduduk Madinah sebagian besarnya tidak mengakui kepemimpinannya karena, mohon maaf, Yazid bin Muawiyah ini dikenal perangai yang tidak bagus, punya perangai buruk gitu ya. Akhirnya hampir atau bisa dikatakan mayoritas penduduk Madinah itu meninggalkan baiat kepada siapa?
Yazid bin Muawiyah. Karena penolakan penduduk Madinah terhadap Yazid bin Muawiyah, akhirnya Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukan untuk memerangi penduduk Madinah. Salah seorang panglima yang dikenal dengan kekuatannya, kegagahannya, Muslim bin Uqbah insyaallah namanya, itu yang beliau kirim untuk memerangi penduduk Madinah. Banyak di antara sahabat-sahabat yang gugur pada saat itu, termasuk siapa? Keluarga atau saudara-saudaranya Kharijah bin Zaid bin Thabit, semuanya terbunuh. Itu dikenal dengan Yaumul Harrah. Jadi pertikaian yang bernuansa kekuasaan itu dalam sejarah perjalanan umat manusia, bahkan di sejarah-sejarah keemasannya sering terjadi. Tetapi itu sebagai sebuah pelajaran penting yang kita harus renungi, bahwa memang pertikaian kekuasaan itu akan menelan banyak korban. Nah, termasuk saudara-saudaranya siapa? Kharijah bin Zaid bin Thabit ini menjadi korban pada saat itu. Namanya Yaumul Harrah. Nah, Kharijah bin Zaid bin Thabit ini sempat menemui atau mengalami satu masa di akhir-akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau kalau di dalam tabaqat itu masuk tabaqah yang ketiga, sebagaimana diakui oleh Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang tokoh utama ahli fikih dari kalangan tabi'in. Tadi saya sebutkan 7 tokoh utama, karena 7 orang ini yantahi ilaihi al-umur al-fiqhiyah gitu. Jadi masalah-masalah fikih 7 orang inilah pakarnya. Salah satu diantaranya atau salah seorang diantaranya adalah Kharijah bin Zaid. Nanti kita akan sebutkan siapa aja 7 tokoh itu. Itu yang perlu kita pahami ya. Karena mengenal mereka itu sama artinya, kalau bahasa sekarang, mengenal sanad keilmuan jurusan apa? Jurusan akhwal syakhsiyah, yang belajar ilmu-ilmu syariat. Ya, itu sanad keilmuannya nyambung dari sana, meskipun antum tidak dikasih sertifikatnya, tetapi 7 tokoh ini memiliki pengaruh besar di masanya. Tentu saja itu turun-temurun kan dipelajari sampai kita saat ini. Dan ternyata ya, keilmuan mereka ini, 7 tokoh ini berpengaruh dalam pembentukan mazhab atau warna mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Jadi kalau dilacak ya, dilacak secara genealogi, kalau orang bilang secara gennya itu, jadi mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik tersambungnya dari 7 tokoh utama ini, termasuk Kharijah bin Zaid bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Jadi poin pertama kita sudah tahu ya, beliau adalah salah seorang tokoh tabi'in, putranya seorang sahabat yang mulia, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun poin yang kedua,
kedudukan beliau di karangan ya para ulama dan bagaimana atau seperti apa sanjungan-sanjungan ulama terhadap beliau. Tentu saja ulama-ulama yang segenerasi dengan beliau ya. Diceritakan ya Ibnu Sa'ad, kemudian diceritakan oleh Muhammad, kemudian diceritakan pula oleh Muhammad bin Bishr Humaid al-Muzani dari bapaknya, dia berkata Raja bin Haywah, ya Amiral Mu'minin, qadima qadimun as-sa'ah fa akhbarana anna Kharija bin Zaid bin Thabit mata fastarja'a Umar radhiyallahu anhu aw rahimahullah wa safaqa bi ihda yadayhi ala ukhra wa qala sulmatun wallahi fil Islam. Lihat bagaimana kedudukan seorang Kharijah bin Zaid bin Thabit di kalangan para ulama. Di teks yang saya baca tadi, beberapa orang menceritakan, beberapa ulama menceritakan tentang Zaid bin Thabit, yang intinya bahwa Zaid bin Thabit ini adalah seorang tokoh besar. Ketika berita kematiannya atau wafatnya beliau, sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz itu ya merasa kehilangan banget. Bahkan tidak hanya Umar bin Abdul Aziz, kita tahu seorang Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah kelima ya, khalifah kelima setelah Khulafaur Rasyidin. Beliau dianggap ketokohannya, keahlian, keilmuannya, kewaraannya dan seterusnya, Umar bin Abdul Aziz ini dimasukkan oleh para ahli sejarah sebagai khalifah yang kelima. Nah, khalifah yang kelima Umar bin Abdul Aziz rupanya cukup terpukul dengan kepergian atau meninggalnya siapa? Kharijah bin Zaid. Yang merasa terpukul atas kepergian seorang tokoh besar. Berarti ya, kalau ada orang yang ngerasa kehilangan itu orang biasa saja, itu kan berarti orang biasa lah ya. Tapi ini orang ya, seorang tokoh besar merasa kehilangan, berarti orang yang meninggal itu punya kedudukan yang sangat istimewa ya. Samalah dengan ulama-ulama muasirin sekarang. Meninggalnya Syekh bin Baz misalnya telah membuat ya geger ya kolom langit ini, istilahnya di dunia, dengan kepergian beliau. Sampai STD Imam Syafi'i kala itu kalau udah lahir itu akan merasa sedih juga. Cuma saya waktu itu belum lahir STDI-nya. Tapi mahasiswa sekarang mesti mengenang ya kepergian beliau. Tidak hanya kita sebagai mahasiswa atau tulabul ilmi, asatiz kita, syuyukh kita begitu terpukul dengan kepergian beliau-beliau. Ini menandakan kedudukannya di antara orang-orang yang baik. Begitu juga dengan Kharijah bin Zaid bin Thabit. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan, bersumpah ya, kepergian beliau ini adalah sulmatun wallahi fil Islam. Ya, sulmatun itu apa ya kira-kira? Bahasa kita itu ya kehilangan lah, merasa kehilangan. Islam secara keseluruhan, umat Islam merasa kehilangan ya, dengan kepergian beliau. Kalau dalam sisi keilmuan, sebagaimana dikisahkan atau diceritakan oleh Muhammad bin Umar, qala haddatsana Abdurrahman bin
Abi Zinad an abihi qala kana as-sab'ah alladhina yus'aluna bil Madinah wa yantahi ila qaulihim. Secara keilmuan, Kharijah bin Zaid bin Thabit rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diberitakan oleh Muhammad bin Umar, Abdurrahman bin Ubay bin Zinad dari bapaknya, dia mengatakan beliau ini termasuk 7 tokoh yang mereka dimintai fatwanya untuk masyarakat Madinah, dan puncak ya fatwa itu ada di mereka 7 orang ini. Siapakah 7 orang itu? Sa'id bin al-Musayyib. Mungkin Sa'id bin al-Musayyib lebih sering antum dengar kan? Benar nggak? Sa'id bin al-Musayyib atau Sa'id bin al-Musayyab sama aja ya. Ahli hadis insyaallah paham itu ya. Sa'id bin al-Musayyib atau Sa'id bin al-Musayyab itu. Kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harith yang kedua, Urwah bin Zubair, lalu ada Ubaidullah ya, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, kemudian Al-Qasim bin Muhammad, lalu berikutnya adalah Kharijah bin Zaid bin Thabit, dan yang ketujuh Sulaiman bin Yasa. Jadi kalau orang meminta fatwa masalah-masalah fikih, masalah-masalah ulumus syariah, itu 7 orang inilah pakarnya. Kepada mereka lah puncak permasalahan-permasalahan fikih, yantahi ilaihim ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Darwardi, Ad-Darwardi ya, bin Ubaidillah bin Umar, ada 7 ya ahli fikih, 7 orang ahli fikih setelah sahabat Rasulullah SAW di Madinah. Jadi ke-7 orang ini adalah Madaniyun, penduduk Madinah. Mereka warga Madinah, 7 orang ini ya. Mereka tokoh utama dalam masalah fikih setelah sahabat Nabi SAW. Berarti mereka adalah tabi'iyun ya, murid-murid sahabat Nabi. Semua yang pernah membersamai Rasulullah SAW itu meninggal semua. Nah, mereka inilah mercusuar umat kala itu ya. Siapa mereka? Sebagaimana disampaikan sebelumnya tadi ya. Kita coba ulangi. Kharijah bin Zaid bin Thabit 1, kemudian siapa? Sa'id ibnul Musayyib atau Al-Musayyab bin Hazan Al-Mahzumi, kemudian Urwah bin Zubair, lalu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, kemudian Qubaysah bin Zu'aib Al-Khazai, Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam, wa Sulaiman bin Yasar maula Maimunah bintul Haris. Ini formasi berbeda dengan sebelumnya ya. Ada nama-nama barunya ya. Ini berarti dari versi yang lain, ke-7 orang itu seperti yang kita sebutkan tadi. Berbeda dengan yang pertama kita sebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Zinad dari bapaknya tadi. Berbeda kan? Personilnya tadi berbeda sedikit ya. Ya. Yang tidak ada tadi Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Ya, selebihnya sama ya. Tadi juga ada yang beda. Afwan, Qubaysah bin Zu'aib Al-Khazai. Baik. Terkhusus
Kharijah bin Zaid bin Thabit. Beliau ini sangat piawai dalam bidang mawaris, ilmu faraid. Kepiawaian beliau ini secara genetik memang terbukti karena bapaknya, siapa namanya bapaknya tadi? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini kata Rasulullah SAW sebagaimana dinukil oleh Khalqan dalam kitab Wafayatil A'yan Amba'u Abna'iz Zaman. Di situ ada hadis yang mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan, afradukum Zaid, yang paling menguasai ilmu faraid adalah Zaid. Di antara para sahabat yang mendapat pengakuan langsung dari Rasulullah SAW tentang kepiawaiannya, kemahirannya di dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Rupanya ini diwarisi oleh putranya Kharijah bin Zaid. Ada dua orang selain beliau dikenal dengan penguasaannya terhadap ilmu mawaris, yaitu Thalhah bin Abdullah ibnu Auf. Di masanya dua orang ini ya jago, kalau kita bisa bilang jago dalam ilmu faraid. Dan kita tahu ilmu faraid itu termasuk ilmu yang cukup sulit ya. Tapi nggak tahu masuk STDI mungkin gampang gitu ya, karena ada akar pembilang dan pembaginya itu sudah tertentu. Tapi yang kemudian rumit itu ketika sudah aplikasi pembagiannya itu, lalu menghafalkan siapa saja ashabul furudnya, siapa saja yang berhak, siapa saja yang tidak berhak, itu ya. Yang jelas sumber ilmu waris itu ada di surat An-Nisa ayat 11-12. Dan ilmu mawaris itu kita tahu ilmu yang tadi sulit, kemudian sangat tinggi kedudukannya di dalam ilmu-ilmu atau keilmuan Islam, karena pembagiannya dan orang-orang yang berhak dan tidak berhak itu langsung Allah yang bagi. Subhanallah. Itulah sebabnya ilmu waris itu ilmu yang sangat mulia. Nah, pakarnya itu dari kalangan sahabat itu siapa? Zaid bin Thabit. Karena Rasulullah mengatakan afrodukum Zaid. Anaknya namanya Kharijah bin Zaid bin Thabit termasuk pakar. Iya. Di masanya ada satu orang lagi namanya Thalhah bin Abdullah bin Auf. Iya. Mereka berdua ini selalu dimintai ya penyelesaian masalah waris. Iya. Mereka lah yang membagi ya pewarisan. Tidak hanya itu. Jadi Kharijah bin Zaid dengan Thalhah ini piawai juga di dalam membagi-bagi harta, jenis-jenis harta yang lain, supaya pembagiannya memuaskan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, kan gitu. Kebun mereka, bagaimana mereka membagi tanahnya, bagaimana mereka membagi hasilnya, ya. Juga subhanallah, sebelum dikenal surat-surat berharga yang dikenal dengan al-watha'iq, dua orang ini sudah menguasai itu surat-surat berharga, ya. Perjanjian-perjanjian mereka ditulis dengan begitu apik oleh dua orang ini. Masya Allah, ilmu yang sekarang mungkin yang menguasainya orang-orang tertentu saja, kan, ya. Subhanallah. Ini Kharijah bin Zaid, dan beliau termasuk ya tabi'iyun thiqah. Kalau dalam ilmu hadis ini, hadisnya berarti diterima periwayatannya, karena validitas riwayat hadis juga sangat bergantung dengan orangnya. Ada beberapa julukan itu akan mempengaruhi kualitas hadis. Ada mungkarul hadis, kan gitu kan, ya.
layyinul hadits, tapi ini dia thiqah. Thiqah itu terpercaya, udah tidak diragukan lagi gitu deh. Dalam mata rantai perawi hadis dari kalangan tabi'in, beliau ini julukannya apa? Thiqah, tabi'iyun thiqah. Nah, jadi kita tahu kedudukan beliau ya. Kedudukan beliau di antara para ulama di zamannya cukup disegani, bahkan sangat disegani. Kenapa kita bilang begitu? Dalam disiplin ilmu yang sulit seperti mawarith dan yang lainnya, beliau adalah pakarnya. Siapa? Kharijah bin Zaid bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Berarti poin kedua ya, gimana kedudukan beliau. Poin ketiga ya, akhlak beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah salah seorang tabi'in yang cukup dikenal dengan kewaraan dan kezuhudannya dalam masalah harta. Kalau kita berbicara dengan masalah ini, kita tahu bahwa anak Adam atau manusia ini digoda dengan 3 hal. Kalau enggak jabatan, wanita, sama apa lagi? Tahta, harta benda, jabatan, wanita. Itu kalau nggak kena yang satunya, mesti pindah ke yang lain. Kalau nggak kena ini, kalau dia bisa digoda dengan orang, kalau nggak tergiur dengan jabatan, berarti salah satunya, entah wanita, dia doyan banget sama perempuan gitu. Kalau dia tahan dengan perempuan, orang nggak mudah tergoda. Cukuplah istri saya aja lah, nikah, sudah selesai masalahnya. Nanti dari sisi apa tadi? Harta. Nah, ini jebakan-jebakan atau fitnah-fitnah, godaan-godaan. Nah, beliau ini dalam masalah harta, Masya Allah, zuhud dalam masalah harta. Pernah dikasih harta ya oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dan juga oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau tolak. Beliau tolak. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik memberikan hadiah harta kepada Kharijah bin Zaid bin Thabit ini, beliau bagi-bagikan. Bukan untuk dirinya, dia terima, udah dia bagi-bagikan. Juga ketika diberi oleh seorang pemimpin besar, siapa? Umar bin Abdul Aziz, beliau tidak mau menerimanya ya. Karena harta benda itu lebih istilah menurut beliau, ketika itu diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz lebih butuh terhadap harta itu ya. Menurut beliau tolak. Beliau tolak. Ini bentuk kezuhudan beliau. Dan subhanallah, manusia yang zuhud terhadap harta itu mungkin bandingannya 1.000.000 satu orang kali ya. Bisa jadi 1 banding 1.000.000. Saya pernah dengar ada seorang kiai di Lumajang. Mungkin antum ya, orang-orang Jember atau Mas Inuk ini pernah dengar nama Kiai Manap. Kiai Manap itu di Lumajang. Itu jauh hidupnya di generasi orang-orang terhormat, orang-orang istimewa. Orang-orang kita lah, segenerasi dengan bapak kita lah maksudnya. Segenerasi dengan mbah kita. Lu ceritanya beliau ini subhanallah. Kenapa saya ceritakan ini, supaya kita tahu ya, bahwa orang yang dikenal zuhud terhadap harta itu sangat jarang sekali. Di generasi kita cuma 1 yang kita kenal ini mungkin. Gimana itu? Ketika beliau dikasih fasilitas oleh pemerintah, pejabat, karena sangat dikenal, beliau ini punya kontribusi besar terhadap dakwah, islah, perbaikan umat itu. Dikasih fasilitas, dibangunkan rumah. Ya, ketika beliau umroh, ya, dibangunkan rumah. Karena kalau dikasih tahu, pasti langsung ditolak. Tidak akan mau dia.
Nah, ketika dia umroh, dibangunkan rumah fasilitas untuk beliau karena para pejabat sadar beliau butuh itu. Ketika dia pulang, dia lihat sudah jadi. Ini rumah siapa? Rumah Pak Kiai. Siapa yang bangunkan? Oi, tak mau. Saya nggak mau, kan mau tidur di situ. Sampai seperti itu, tak mau tidur. Ya, ini. Dan Kharijah bin Zaid ini nggak tanggung-tanggung, yang dia tolak pemberiannya siapa? Seorang, ya, gubernur atau khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia tolak, nggak mau dia. Ini adalah bentuk kezuhudannya. Ya, karena kalau orang sudah zuhud terhadap harta, sudah tahu hakikat harta, sampai kepada puncak itu kan luar biasa. Ya, kita secara teori ya bisa, tapi hati kita ini ya mail terhadap harta, kecenderungan yang tinggi terhadap harta. Memang harta itu dikatakan mal kan karena mailul qalb ilaihi, kan gitu, karena kecenderungan hati kita terpincut terhadap harta. Tapi beliau ini orang yang zuhud, subhanallah. Nah, kita tahu berarti kesimpulannya beliau ini orang yang sangat zuhud terhadap harta. Kalaupun dia ambil, itu dia bagikan ulang, nggak mau dia manfaatkan. Ya. Kemudian guru-guru beliau, ya, guru-guru beliau ini, ya, Usamah bin Zaid bin Harithah, bapaknya sendiri adalah guru beliau, ya, Zaid bin Sabit. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Abdurrahman bin Abi Umrah, pamannya beliau sendiri, Yazid bin Thabit, itu gurunya. Termasuk gurunya adalah ibunya sendiri. Allah, ya. Ibunya namanya Ummu Sa'ad bintu Sa'ad bin Rabi wa Ummul Ala al-Ansariyah. Jadi ada dua guru wanita beliau, ibunya sendiri dan namanya Ummul Ala al-Ansari. Ini juga lagi-lagi kita dengar di kalangan orang-orang mulia itu, ya, sering kita dengar bapaknya sendiri sebagai gurunya, dan memberikan pengaruh. Ya, kita zaman ini kita juga ngajar anak-anak kita, ya, guru Iqra gitu, ya, sebatas itu mungkin. Tapi kalau ulama-ulama, bapaknya adalah guru, menggembleng kepribadiannya dan keilmuannya sangat berpengaruh dari keilmuan bapaknya. Inilah tadi Kharijah bin Zaid bin Thabit, gurunya adalah bapaknya sendiri, sehingga kita tahu bapaknya punya keahlian di bidang apa tadi? Ilmu faraid. Dia juga mahir sekali dalam bidang ilmu faraid. Ya. Bapaknya pintar dalam masalah tulis menulis, beliau juga jago tadi. Surat-surat perjanjian beliau yang tangani sendiri. Siapa? Kharijah bin Zaid. Bapaknya kan terkenal sebagai penulis atau juru tulis wahyu di zamannya Abu Bakar. Kemudian bapaknya Zaid bin Thabit itu tim pengumpul Al-Quran di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi bapaknya sendiri tadi siapa? Bapaknya, pamannya, ibunya. Kemudian ada wanita lain namanya Ummul Ala al-Ansariyah. Adapun murid-murid beliau, ya, murid-murid beliau ini termasuk lumayan banyak. Murid-murid beliau ini, ya, ada Thabit bin Qais al-Ghifari, Salim bin Abdullah ibnu Umar, Salim Abu Nadar. Ini ibnu akhihi. Ibnu akhi berarti siapa? Sepupunya. Sepupunya murid beliau. Sa'id bin Sulaiman bin Zaid bin Thabit, wa Sa'id bin Yasar, wa ibnuhu, muridnya juga anaknya. Kalau tadi dia juga murid dari bapaknya, anaknya dia juga muridnya, ya. Jadi juga sebagai guru dari anaknya, yaitu Sulaiman bin Kharijah, Abdullah bin Amr bin Uthman, kemudian juga Abdullah bin Ka'ab al-Himyari, Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, Uthman bin Hakim al-Ansari, Uthman bin Umar ibnu Musa at-Taimi, wa Umar bin Abdul Aziz bin Wahib maula Zaid bin Thabit,
wa ibnu akhihi Qais bin Sa'ad bin Yazid, Sa'ad bin Zaid bin Thabit, dan banyak lagi ya yang lain ya. Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri, mungkin nama ini tidak asing bagi jurusan hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu juga termasuk siapa? Muridnya ini tadi, Kharijah bin Zaid bin Thabit. Juga Al-Muttalib bin Abdullah bin Hamtab, wa Yazid bin Abdullah, wa Abu Bakar bin Muhammad bin Amr ibnu Hazm rahimahullahu al-jami'. Nah, termasuk ya para perawi-perawi hadis ulung yang kita kenal gitu saat ini, Bukhari, Muslim juga termasuk apa namanya silsilah perawi hadis yang dari jalur beliau ini. Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi termasuk diantaranya. Muhammad bin Abdullah ibnu Numair wa Amr bin Ali mengisahkan bahwa beliau wafat pada tahun 99 Hijriah. Tahun berapa? Tahun 99 Hijriah. Di riwayat yang lain, Hisham bin Adi wa Ali bin Abdullah At-Tamimi wa Yahya Ibnu Bukair wa Khalifah bin Khayyat wa Abu Ubaid Ali bin Madini dan yang lainnya mengatakan bahwa beliau wafat di tahun 100 Hijriah. Jadi ada dua riwayat. Ada yang mengatakan tahun 99 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 100 Hijriah. Umur beliau ketika wafat itu 70 tahun. Termasuk berumur panjang ya, 70 tahun. Dan ini termasuk umur minoritas umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sedikit yang bisa berumur atau yang melewati 70 tahun. Jadi ada satu kisah dari wafatnya beliau. Beliau sendiri menceritakan sebagaimana hal ini dinukil oleh Ibnu Khalkan, penulis kitab apa tadi yang saya sebut, Wafayatul A'lam Amba wa Abna'is Zaman. Di situ disebutkan Kharijah pernah menceritakan, ra'aitu fil manam ka'anni banaitu 70 darajah. Menjelang kewafatan beliau bercerita, saya melihat dalam mimpi saya membangun 70 ya lantai bangunan, 70 tingkat ya. Falamma faraqtu minha, setelah saya menyelesaikan tingkatan yang ke-70 ya, lalu bangunan itu runtuh. Wa hadhihi sanah, kata siapa? Ibnu Khalkan, wa hadhihi sanah, kata beliau, maaf, wa hadhihi sanah li 70 sanah qad akmaltuha. Yang wafatnya, kata beliau, tahun ini saya sudah berusia genap 70 tahun ya. Oleh Muhammad bin Sa'ad mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, famata fiha, dan beliau pun meninggal di usia 70. Mimpi beliau tadi membangun apa? Bangunan dengan 70 tingkat. Nah, pas ke 70-nya bangunan itu runtuh. Nah, saat beliau ceritakan itu, beliau genap 70 tahun. Subhanallah. Jadi orang-orang hebat itu ya mungkin boleh kita bilang kayak ada firasat kalau dia mau meninggal gitu ya. Jadi dari mimpinya itu akhirnya beliau meninggal di usia 70 tahun. Inilah ya
perkenalan kita dengan seorang tabi'in yang istimewa, Kharijah bin Zaid bin Thabit rahimahullah ta'ala. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita tentang akhlak beliau, tentang kedudukan beliau, ya, dan ilmuwan beliau dalam disiplin ilmu syariat atau ilmu fikih. Kalau jamaah sekalian pingin lebih detail, bisa dipelajari di beberapa kitab rujukannya. Bisa di Bidayat wan Nihayah karya siapa? Ibnu Katsir. Bisa juga di Wafayatul A'yan tadi karya Ibnu Khalkan. Bisa juga di Tahzib At-Tahzib karya siapa tuh? Ibnu Hajar. Bisa juga di Syiar A'lam An-Nubala karya Az-Zahabi. Jadi di kitab-kitab itu bisa tahu informasi tentang Kharijah bin Zaid ini. Jadi apa yang kita sampaikan ini rangkuman dari beberapa sumber yang ada. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Allah taala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.